Teman-teman, bisa kau menjawab pertanyaan ini, atau ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel Bro Budi. Dan video kali ini kita akan membahas tentang struktur organisasi PPIH Arab Saudi bidang kesehatan, di mana soal-soal tentang struktur organisasi ini sering keluar. Jadi teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman nantinya bisa menjawab soal-soal tentang struktur organisasi pada saat tes wawasan kesehatan haji nanti. Dan saya juga mengundang teman-teman untuk gabung di grup Telegram, di mana nanti akan saya share tentang jadwal streaming di channel Bro Budi, di mana nanti pada acara live streaming itu kita akan membahas tentang soal-soal persiapan tes wawasan kesehatan haji. Jadi jangan sampai teman-teman salah jadwal atau telat, nantinya bakalan kelewat soal-soal yang tentu saja insya Allah ini soal-soalnya cuma di channel Bro Budi aja yang tahu, karena dari channel Bro Budi ini kita mengumpulkan soal-soal dari teman-teman alumni, di mana teman-teman alumni pada saat tes wawasan kesehatan haji kemarin 2024 mereka mendokumentasikan soal-soal yang sering keluar, baik itu kisi-kisi dan jawabannya. Oke, dan jangan lupa teman-teman untuk terus like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini terus berkembang dan mampu memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya bagi calon tenaga kesehatan yang berminat jadi tenaga kesehatan haji Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas semuanya. Nah, teman-teman, ini merupakan struktur organisasi penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi, di mana struktur organisasi ini teman-teman bisa lihat di Permenkes nomor 9 tahun 2021. Nah, teman-teman referensinya bisa download sendiri di Google tentang Permenkes nomor 9 tahun 2021. Nanti di dalamnya ada struktur organisasi penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi, baik itu struktur organisasinya maupun tugas-tugasnya. Nanti teman-teman baca sendiri ya. Nah, tiap penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi ini dikepalai oleh Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi. Di situ terdapat sekretaris, pengelola keuangan dan BMN, surveillance, serta Sisko Hatkes. Nah, Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi ini membawahi 4 satuan tugas, baik itu satuan tugas promotif preventif, satuan tugas gerak cepat, satuan tugas pengelolaan obat dan Permenkes, serta satuan tugas sanitasi. Nah, tiap satuan tugas ini ada 3 wilayah kerja, yaitu daerah kerja Mekah, daerah kerja Madinah, serta daerah kerja bandara. Nah, teman-teman, tentang daerah kerja ini biasanya sering keluar di soal-soal tes kesehatan wawasan haji. Jadi teman-teman mesti hafal tentang daerah kerja ini. Sekali lagi, daerah kerjanya yaitu daerah kerja Mekah, daerah kerja Madinah, serta daerah kerja bandara. Nah, tiap daerah kerja ini punya kepala kesehatannya yang disebut dengan kepala kesehatan daker. Nah, dari 3 daker ini dia membawahi ada kepala KKHI dan pos kesehatan sektor. Nah, di sini baik itu daker Mekah itu membawahi kepala KKHI Mekah dan sektor Mekah. Begitu juga daerah Madinah itu punya KKHI serta sektor sendiri. Kalau di bandara itu ada kepala KKHI bandara dan pos kesehatan bandara. Nah, buat teman-teman yang mendaftar sebagai PPIH Arab Saudi di KKHI, nanti teman-teman di sini nih tugasnya di KKHI. Dan untuk yang sektor IMT segala macam itu ada di pos kesehatan sektor. Nah, sedangkan untuk TKHK atau kloter nanti teman-teman ada di bawah pos kesehatan sektor ini. Itu teman-teman bersama dengan kloter. Nanti biasanya pada tahun 2023 dan 2024 kemarin tiap kloter itu atau tiap hotel itu maktab, biasanya disebutnya maktab. Jadi di situ punya beberapa kloter. Nah, tiap beberapa kloter itu dalam satu hotel dibuat pos kesehatan satelit. Jadi biasanya kan satu hotel terdiri dari bisa 7 sampai 8 sektor 8 kloter. Nah, nanti
dari kumpulan kloter itu membuat pos kesehatan di dalam satu hotel, biasanya pos kesehatan satelit. Nah, pos kesehatan satelit ini nanti teman-teman dibagi tugas, biasanya dibikin jadwal jaga. Di situ nanti teman-teman TKH Kloter jaga pos kesehatan satelit. Jadi nanti pelayanan kesehatan kloter awal itu di satelit. Nah, jamaah-jamaah yang mendapatkan pelayanan kesehatan di satelit, jika kira-kira kurang mampu untuk ditangani di satelit, bisa dirujuk ke pos kesehatan sektor. Tapi jika gawat darurat, biasanya jika butuh peralatan yang lebih mumpuni, biasanya bisa dirujuk ke KKHI atau ke Rumah Sakit Arab Saudi. Nah, nanti teman-teman TKH Kloter sering berkoordinasi dengan sektor di sini. Biasanya teman-teman TKH begitu datang di wilayah, baik itu Mekah atau Madinah, biasanya lapor ke bagian sektor untuk melaporkan jumlah jamaahnya, baik itu faktor resikonya dan kebutuhan apa aja yang mesti dibutuhkan. Terutama di sini pengambilan Perbenkes atau obat-obatan buat kloter. Nah, teman-teman, di KKHI itu, di Klinik Kesehatan Haji Indonesia itu terdiri dari 3 koordinator. Yang pertama koordinator pelayanan medik, koordinator obat dan Perbenkes, serta koordinator penunjang medik. Nah, koordinator pelayanan medik terdiri dari 7 penanggung jawab keperawatan, PJ UGD, PJ rawat inap, PJ ICU HCU, PJ visitasi, PJ safari wukuf, PJ ambulan, dan PJ tanajul. Jadi di sini PJ-PJ ini yang bertanggung jawab di koordinator pelayanan medik. Nah, tentang PJ-PJ ini juga sering keluar. Biasanya soalnya misal PJ evaluasi tanajul bertanggung jawab kepada koordinator pelayanan medik, koordinator obat Perbenkes, atau koordinator penunjang medik. Nah, jawabannya koordinator pelayanan medik. Oke, teman-teman. Dan di sini koordinator obat Perbenkes itu punya PJ juga, itu PJ apotek. Koordinator penunjang medik itu ada PJ rekam medik, PJ laboratorium, PJ radiologi, PJ elektronik, PJ gizi, dan PJ sanitasi. Nah, tiap KKHI itu punya penanggung jawabnya, ya. Di sini penanggung jawabnya misal di Mekah itu ada PJ-nya ada 3, KKHI juga ada 3. Cuman yang membedakan di sini adalah koordinator pelayanan medik itu PJ-nya cuman ada 6, ya. Di sini tidak ada PJ safari wukuf. Kenapa? Karena safari wukuf itu prosesi puncak haji dan biasanya itu di Mekah, bukan di Madinah, ya. Jadi ini PJ-nya itu ada 6 kalau di Madinah, sedangkan di Mekah itu ada 7 yang bertanggung jawab di bawah koordinator pelayanan medik. Sedangkan penunjang mediknya sama ya teman-teman, ada 5, dan apotek juga ada 1. Untuk KKHI bandara di sini juga ada 6, ya. Cuman di sini tidak ada koordinator obat Perbenkes, ya, atau penunjang medik, karena ini di bandara biasanya langsung dirujuk ke RSAS. Oke. Nah, dari PJ-PJ ini atau dari daerah kerja ini nanti pas prosesi puncak haji nanti dia bertanggung jawab misal di Dakar Mekah, dia bertanggung jawab di pos kesehatan Musdalifah. Kalau di Madinah itu pos kesehatan Mina, sedangkan Dakar bandara itu bertanggung jawab di Arafah. Nanti pas prosesi puncak haji, jadi teman-teman nanti koordinasinya misal di Musdalifah, nanti koordinasinya dengan daerah kerja atau petugas-petugas yang di daerah kerja Mekah. Dan di Poskes Mina itu daerah kerja Madinah, dan Poskes Arafah itu daerah kerja bandara. Oke. Nah, di sini nanti di bawah Poskes Kesehatan Musdalifah, Mina, dan Madinah ada teman-teman yaitu Pos Kesehatan Kloter atau TKHK. Di sini TKH Kloter. Baik itu nanti ada tetap tiap sektor segala macam ada tenaga kesehatan pendukung kesehatan. Nah,
Tenaga pendukung kesehatan ini biasanya terdiri dari WNI yang bertugas atau yang menetap di Saudi, biasanya mahasiswa atau yang sudah bekerja di sana. Nanti ada seleksinya juga, ada pendaftarannya juga. Oke. Nah, itu mungkin tentang penjelasan struktur organisasi PPIH bidang kesehatan. Ya, nanti kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang soal yang awal tadi saya munculkan. Oke, kita bahas ya soal-soalnya. Oke, teman-teman, ini adalah contoh soal tentang struktur kesehatan haji di Arab Saudi. Nah, soal yang pertama, koordinator penanggung jawab medik pada KKHI Mekah membawahi berapa PJ? A 6, B5, C3, D2, dan E1. Oke, kita lihat di Permenkes nomor 9 tahun 2021. Oke. Nah, ini daerah kerjanya Mekah, yang ditanyakan itu koordinator penunjang medik. Oke. Di sini koordinator penunjang medik itu membawahi PJ rekam medik, PJ laboratorium, PJ radiologi, PJ elektromedik, PJ gizi, dan PJ sanitasi. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti jawabannya adalah 6. Ya, berarti jawabannya adalah A, 6. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Poskes Mina merupakan tanggung jawab dari KKHI Dakar, A Mekah, B Madinah, C Mina, D Musdalifah, dan E Bandara. Oke. Nah, teman-teman, tadi sudah kita bahas bahwa daerah kerja itu ada 3, daerah kerja Mekah, Madinah, dan Bandara. Pada saat puncak haji itu ada pos kesehatan, baik itu Musdalifah, Mina, dan Arafah. Nah, tadi yang ditanyakan itu Poskes Mina. Dia berarti tanggung jawab dari, kita tarik aja ke atas, yaitu daerah kerja Madinah. Jadi jawabannya adalah B, Madinah. Oke, soal selanjutnya ya. Kepala Kesehatan PPI Arab Saudi membawahi A. Dakar Mekah, Madinah Mina, B. Dakar Madinah, Musdalifah Bandara, B. Dakar Mekah, Madinah Bandara, D. Dakar Bandara, Musdalifah Arafah, dan E. Dakar Arafah, Musdalifah Mina. Oke. Dan ini jawabannya adalah daerah kerja Mekah, daerah kerja Madinah, dan daerah kerja Bandara. Berarti jawabannya adalah C. Oke, paham ya? Nah, teman-teman, mungkin itu saja video tentang pembahasan struktur organisasi bidang kesehatan PPIH Arab Saudi. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti, dan sekali lagi saya mengundang teman-teman untuk bergabung di grup Telegram. Linknya ada di kolom deskripsi, silakan teman-teman cek. Dan nanti di grup tersebut bakalan saya share tentang jadwal live streaming di channel Bro Budi, di mana nanti pada saat live streaming saya akan membahas atau memberikan soal-soal tentang tes wawasan kesehatan haji, dan silakan teman-teman nanti kita jawab bersama dan kita diskusikan bersama. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nantikan acara live streamingnya, dan mudah-mudahan channel ini terus berkembang. Sekali lagi teman-teman silakan like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini terus berkembang dan memberikan kita manfaat untuk menjadi tenaga kesehatan haji Indonesia. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.